Dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam Mu'jam, Maqayis al-Lughah disebut dengan istilah tasamuh. Kata tasamuh adalah bentukan dari kata samaha yang secara bahasa berarti lembut dan mudah. Dari pengertian tersebut, kata kunci dari toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dan daya tahan. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum barina mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, jika mereka mendustakanmu Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, di antara mereka ada orang yang beriman padanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Contoh dari sikap toleransi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan ulama di Indonesia. Secara umum, dalam contoh ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama toleransi internal sesama umat Islam, dan yang kedua yaitu toleransi eksternal antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi perkenalkan, nama aku Siti Hawa. Aku Siti Hamidah. Jadi kita berdua di sini itu sebagai pembawa acara, dan di sini kita membawakan bintang tamu yang spesial banget untuk kalian. Oke, dari siapa? Aku Dia Khalifah. Aku Dia Ranita. Aku Kaiza Dalila. Saya Siti Nurhalimah. Halo kakak, apa kabar? Baik. Oke, jadi di sini kita tuh sekarang bakalan ngobrol-ngobrol mengenai intoleransi berbasis agama di masyarakat. Nah, jadi tuh ada suatu berita yang sekarang itu lagi benar-benar kayak perbincangan banget, terutama lagi tuh di daerah Yogyakarta, yang dimana itu ada seorang warga yang diusir tuh karena gak diizinin warga setempat untuk menetap di dusun itu karena tak memeluk agama mayoritas di sana. Nah, karena mayoritas agama di sana itu kan memeluk agama Islam ya. Nah, jadi tuh yang mana hal tersebut tuh udah jadi kesepakatan di desa tersebut. Nah, dari yang aku tahu juga, kalau di dusun tersebut itu beserta pemerintahan setempat tuh memang sudah membuat kesepakatan mengenai pemukiman khusus agama tertentu. Dan hal tersebut tuh sudah berlaku sejak tahun 2015. Karena adanya peraturan itu pula, ada sekitar kurang lebih 8 peristiwa penolakan terhadap agama minoritas yang masuk ke dalam desa tersebut. Jadi kayak setiap kali ada warga minoritas yang masuk ke desa tersebut tuh mereka selalu mengusir warganya gitu loh. Nah, menurut pendapat kalian mengenai adanya tersebut tuh kayak gimana? Oh, apa tuh kak? Menurut saya sih ya kan kita nih Pancasila pertama kan ketuhanan yang maha esa. Jadi kalau menurut saya itu udah sesuai dengan Pancasila, karena kita harus kan ada kebebasan dalam beragama agama kan. Terus juga menurut saya itu toleransinya kurang banget gitu loh. Kenapa nggak saling menghargai aja, saling menerima satu sama lain, kan lebih enak ya dalam bertangga dan bersosialisasi. Jadi kalau menurut saya itu kurang gitu sih, kurang dari segi Pancasilanya, dari segi toleransinya. Iya, aku setuju. Jadi seharusnya pemerintah lebih aware lagi terhadap kasus seperti ini, dan harusnya tuh semua warganya tuh bisa bebas memilih agama masing-masing, ya agama yang mereka. Ya, terus juga dari dalam ini juga harus dapat pahaman sendiri dari warganya. Jadi biar apa ya, biar semua orang tuh pemikirannya sama. Kalau misalnya kita tuh harus toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Nah, tau gak sih, dan juga itu kejadian di Bandung itu ternyata hanya satu dari berbagai fenomena segregasi di kalangan masyarakat setempat. Nah, dan juga itu kejadian di Bandung itu ternyata hanya satu dari berbagai fenomena segregasi di kalangan masyarakat setempat. Nah, Dika, aku jadi pertanyaan, kira-kira itu bagaimana cara masyarakat itu mencegah intoleransi tersebut ya, Dika? Jadi menurut saya itu masyarakat tuh harus meningkatkan pemahaman tentang budaya. Nah, itu tuh kayak lebih ditingkatin lagi dalam diri masyarakatnya. Nah, terus habis itu kalau untuk tentang agamanya juga itu harus lebih dari budayanya juga, karena kan agama tuh semua orang tuh punya hak
muncul perumahan yang eksklusif bagi kelompok penganut agama tertentu. Kok itu wah banget ya ternyata sampai segitunya loh. Wah ada. Iya. Seru sih. Parah banget. Sakit gitu. Enggak. Selain itu, ternyata di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa, muncul perumahan yang eksklusif bagi kelompok penganut agama tertentu. Jadi memang itu hal yang udah biasa ternyata ya guys. Hal ini mengatakan fenomena ini hanya dapat dihentikan dengan kemauan politik pemerintah melawan perpecahan masyarakat. Jadi menurut kalian, pendapat kalian tuh kayak gimana dengan adanya robot itu? Menurut pendapat aku sih, masyarakat tuh sebenarnya nggak bisa buat apa-apa ya, karena kan kesepakatan ini kan juga udah di peraturan itu udah kesepakatan bersama masyarakat. Dan juga disetujui sama pemerintah juga kan. Jadi ya kita nggak bisa melanggar dengan bebas karena gimana pun juga itu udah ada undang-undangnya ya, undang-undangnya. Tapi kayak enak juga kan mungkin yang buat tuh kayak udah yang sesepuh lah istilahnya. Jadi kayak mereka tuh penerus enak gitu ya. Oke. Nah terus itu di situ solusi pejabat pemerintah terhadap intoleransi itu apa sih kira-kira? Jawaban dari pertama sih ya. Iya. Pemerintah harus memastikan pejabat dari sampai paling bawah memiliki perspektif kebinekaan yang kokoh. Kesepakatan itu sebenarnya muncul sejak 3 tahun lalu, berarti aparat di Brazil itu termasuk Babinsa tidak peduli dengan kesepakatan sekretif. Perlu sanksi struktural bagi pejabat yang melakukan praktek intoleransi, bisa mutasi atau hukuman lainnya. Jangan-jangan pejabat pemerintah tidak pernah saling berkoordinasi tentang kerukunan warga sekitar. Nah, terima kasih banyak untuk Kadia, Katiara, Hafizah, Halima untuk menyempatkan waktunya datang ke sini ke podcast kita kali ini. Terima kasih banyak banget ya Kak. Semoga sama. Oke, jadi semoga apa yang kita bahas kali ini tuh bisa bermanfaat juga untuk kalian semua yang nonton video ini. Iya betul. Dan juga semoga kita lebih bisa menghargai apa keyakinan orang lain, kita bisa menghargai sesama, kita bisa saling toleransi dan kita bisa saling menyayangi satu sama lain apapun agama yang kita anut. Nah, kira-kira dari kakak-kakak nih ada yang mau sampaikan nih? Ya. Mungkin cukup yang udah disampaikan Kak Hamida tadi benar. Semoga kita selalu bisa saling toleransi satu sama lain, apalagi antar tetangga, karena dimanapun kita nggak bisa hidup sendirian tanpa tetangga ataupun tanpa lingkungan sosial lainnya. Karena Kita adalah makhluk manusia, makhluk sosial ya. Jadi kalian tuh semua harus menghargai dan menghormati satu sama lain walaupun berbeda-beda. Ya. Dan ada tambahan mungkin? Nggak ada lagi. Terima kasih untuk semua penonton yang menonton kita kali ini. Mohon maaf banget mungkin apa ya emang Kalau ada penyampaian kita agak kurang atau gimana? Iya, karena kita juga Atau masih juga belajar begitu aja. aja kayaknya. Iya betul. Karena